Mungkin Mbak Haji bisa jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ATP yang dicetuskan oleh Majelis Zikir Nafas Sadar Allah itu adalah poin dari untuk kita menempuh kesadaran spiritual. Poin yang luar biasa, kita itu bisa menerapkannya sehingga kita itu menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang mampu menjadi diri yang seutuhnya. Jadi di sini ada kalimat ATP, amanah tanda perintah. Sebenarnya dari penjelasannya aja sudah merupakan acuan untuk menjalani hidup. Amanah kita ini sebenarnya hanyalah menjalankan amanah. Yang dari amanah itulah kita akan menemukan tanda-tanda untuk lebih mudah menjalani hidup, yang akhirnya menjadi kesadaran. Menjadi kesadaran diri. Apa aja amanah Allah itu yang ada pada diri? Pertama, amanah Allah itu sangat jelas dan nyata, yaitu adanya nafas. Nafas ini adalah amanah. Bagaimana kita dengan nafas ini kita sadari akan mengatur kehidupan kita. Kita menjadi hidup, menjadi menyadari karena adanya nafas yang keluar masuk. Seperti apa sih dikala kita hidup dan diberikan nafas? Apakah kita setelah kita diberikan hidup dan diberi nafas ini oleh Allah, maka kita gunakan untuk sesuatu yang disebut dengan maksiat? Oleh sebab itu, kalau kita memahami tentang amanah, maka kita berbicara tentang cara menjaganya. Ya. Bukan hanya kita mengenali amanah, tetapi bagaimana kita menjaganya agar tidak menjadi kaum-kaum pengkhianat. Ya kan? Kita diberikan hidup, bagaimana kita bisa menjaganya dan menjadikannya nilai-nilai manfaat. Ya. Bukan dijadikan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Ini adalah pengkhianat. Makanya amanah kan lawannya khianat. Ya. Amanah yang Nah, jadi kita membaca amanah Allah ini ada tanda-tandanya yang nyata pada diri, yaitu yang pertama adalah nafas. Ini tanda amanah Allah. Dan dikala nafas ini berhenti, maka ada nggak di situ aktivitas? Tidak akan pernah kita mampu melakukan perintah tanpa amanah Allah. Maka sangat zalim apabila kita sudah diberikan amanah lalu kita lakukan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Inilah kezaliman. Artinya, kenapa jadi disebut zalim? Karena tidak menjadi nilai manfaat, itulah zalim. Malah menjadikan nilai mudarat. Hal yang terutama yang kita perlu kita sadari dengan hidup. Dikala hidup ini membukakan kesadaran kita, pengetahuan kita, ketenangan jiwa kita, yang mana itulah untuk kita menjalani hidup di dunia. Tanpa ada amanah Allah, kita tidak akan pernah bisa mampu berjalan di muka bumi ini. Tidak akan pernah mampu. Jadi
sangat jelas kita sudah menyadari amanah Allah, seperti halnya nafas, penglihatan, pendengaran, penciuman, mampu berkata-kata. Dengan adanya jasad ini, maka inilah amanah Allah. Amanah ini berhubungan erat dengan menjaganya. Jangan sampai fungsi dan maksud dan tujuan Allah itu dikhianati atau disalahgunakan, dibelokkan. Nah, jadi gunakanlah amanah ini dan tanda kebesaran ini untuk menjalankan perintahnya. Untuk menjalankan perintahnya. Karena apa? Dikala kita menjalankan perintahnya, otomatis kita akan menemukan kebahagiaan di situ. Dan jika kita menjalankan karena nafsu kita, otomatis kita akan menjadi sengsara. Nah, disinilah yang kita harus pahami bahwa sangat luar biasa adanya metode amanah, tanda, perintah. Ini sangat luar biasa dan itu kunci untuk hidup. Oh, kunci hidup ya. Ringkas tapi padat ya, Pak Haji? Ringkas tapi padat dan pas takarannya pas dalam kehidupan kita ini ya. Benar. Itulah jalan-jalan kita untuk lurus kepadanya ya. Karena sudah memang kalau itu sudah tertuang di dalam jalan yang dituliskannya itu seperti di dalam Al-Quran maupun hadis maupun dicontohkan Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah memang kita harus menjalankan perintahnya dengan baik ya Pak. Menjalankan perintah dengan baik dan meninggalkan larangannya sudah tertulis dan tercantum di Al-Quran dan hadis, juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya Pak. Jadi kunci ini kan sudah ada, tinggal kita bagaimana tadi ya menjalankan dengan baik kan sudah ada tertulis, sudah ada dicontohkan, tapi kita amanah enggak kan Haji? ya. Memang seperti itu ya. Jadi kita memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kata Allah, lihatlah dan perhatikanlah tanda-tanda kebesaran. Kenapa Allah jadi menyuruh memperhatikan tanda-tanda kebesaran? Karena di situ adalah petunjuk. Tanda itu adalah petunjuk bagi kita untuk menjalankan perintahnya. Petunjuk, ya ada petunjuk katanya. Ya, jadi tanda-tanda Allah itu kita perhatikan. Kita jangan berbicara dulu di luar. Kita berbicara di diri kita dulu. Mata kita, kalau ini kan petunjuk sebenarnya. Iya. Tanpa ada mata, kita mungkin nggak ngerti halangan apa. Iya. Maka gunakan fungsinya. Melihat yang baik-baik, yang bermanfaat. Jadi, artinya gunakan fungsinya itu melihat. Nah, dengan melihat ini kita menyadari bahwa ini adalah amanah Allah, maka tumbuh nggak di situ gerak kesadaran. Oh, muncul lagi bahwa kesadaran. Masya Allah, berarti aku dibukakan mataku. Ya, ini aku harus menumbuhkan yang jelas dulu, menumbuhkan kelembutan hati, tidak menjadi sombong. Karena perkara sombong ini, inilah yang akhirnya akan membuat seseorang itu lupa diri. Bukan sadar diri, malah lupa diri. Karena sifat sombong ini akan menjerumuskan dirinya sendiri. Contoh sifat sombong. Seorang merasa berilmu, ya, maka dia tidak akan pernah lagi mau menerapkan ilmunya itu atau mengembangkan ilmunya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dia hanya fokus kepada ilmunya, merasa benar. Akhirnya apa yang diperbuatnya? Orang sombong itu jarang menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan
orang lain. Orang Pasti banyak. dia menginginkan kepentingannya dirinya sendiri. Sekarang perampok sekalipun tidak akan mau berteman dengan orang yang sombong. Oh, perampok ini. Ahli maksiat sekalipun tidak akan mau. Karena apa? Oh, iya, Ngerti betul. Iya, iya, orang iya. sombong ini Iya. hanya mementingkan Diri sendiri. Diri sendiri. Oh iya, karena dia yang tak mungkin bisa, ya karena merasa dia bisa semuanya. Kesombongan itu kan ya. Nah, di sini kan akhirnya apa? Menjadikan apa? Menjadikan dia semakin terpuruk dan semakin terasing. Bahkan bukan menjadikan dia malah menjadi bahagia, menjadi nilai yang baik. Dia dengan di kelompok orang dia tidak bisa menghargai, Iya. dia tidak bisa bergaul. Lah ini kan akan mempersulit kehidupan. Iya, betul. Iya. Nah, jadi kita dengan memahami amanah ini akan melahirkan kesadaran tawadu, rendah hati. Karena apa? Orang-orang sombong itu pasti tidak memperhatikan amanah dan lupa bersyukur. Pasti. Oh. Itulah orang sombong. Dan tidak ada yang dia takuti. Kalau sudah seperti itu, dia akan mengalami yang namanya kelumpuhan kesadaran, kelumpuhan kesadaran. Dia mengalami. Iya, Dan hilang orang sombong itu sebenarnya bukan orang pandai, tapi orang yang sangat bodoh. Karena seharusnya dia bisa mendapatkan lebih, karena kesombongannya dia merasa sudah cukup, sudah menguasai, sudah hebat. Maka hanya itu aja. Itu nggak mungkin tambah lagi. Nggak mungkin tambah lagi. Iya, Itulah kebodohannya. Iya. Jadi orang sombong itu identik dengan kebodohan. Iya, betul. Jadi orang yang menjalankan amanah itulah yang akhirnya akan mendapatkan jiwa-jiwa yang tenang. Nah,